Selamat pagi. Apakah ini benar Mbak Lili? Iya Mbak, perkenalkan nama aku Lili. Oke, halo Mbak Lili. Perkenalkan, nama saya Siska. Saya yang akan membantu Mbak untuk sesi konsultasi saat ini. Saya sudah membaca mengenai keluhan yang Mbak Lili alami. Di sini tertulis bahwa Mbak Lili mengalami gangguan tidur ya. Apa boleh diceritakan lebih detail kepada saya mengenai kondisi Mbak Lili sekarang ini? Iya Mbak, jadi tuh aku belakangan ini ngalamin susah tidur gitu Mbak, bahkan sampai siang hari pun aku nggak bisa tidur gitu. Dan ini tuh udah terjadi kurang lebih tuh selama 3 minggu aku ngalamin hal ini. Karena sebenarnya aku emang lagi sibuk banget kan sama urusan kantor, urusan rumah, dan ada banyak urusan lainnya deh yang sebenarnya tuh emang ngebebanin aku banget. Nah, kalau aku lagi kepikiran nih sama urusan-urusan aku yang belum selesai, nah makin-makin deh tuh aku makin susah buat tidur lagi Mbak. Oke, baik. Jadi selama Mbak mengalami susah tidur ini, apa yang Mbak lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Aku selama ini minum obat tidur, Mbak, tapi obat tidur yang aku beli itu tanpa resep dokter, karena aku tuh udah bingung banget, udah nggak tahan dan aku udah nggak tahu harus gimana lagi. Tapi sekarang-sekarang ini tuh aku jadi kepikiran kan, sebenarnya tuh obat tidur yang aku konsumsi aman atau enggak ya, karena kan tanpa resep dokter. Dan aku juga kepikiran apakah masalah sulit tidur aku ini karena aku punya masalah psikologis atau gimana gitu. Makanya aku memutuskan untuk konsultasi di Mbak, supaya aku juga bisa dapat resep obat tidur yang lebih aman kan Mbak. Karena sebenarnya tuh aku udah pernah coba untuk nggak konsumsi obat tidur. Tapi ujung-ujungnya aku malah jadi nggak bisa tidur sama sekali, nggak sampai 3 hari, benar-benar nggak bisa tidur. Nah sekarang ini aku jadi ngerasa kayak udah ketergantungan gitu sama obat tidur supaya aku bisa tidur. Apa ya Mbak yang harus aku lakukan ya Mbak untuk masalah sulit tidur aku ini? Kira-kira ada nggak ya Mbak obat tidur yang aman gitu untuk aku konsumsi dalam jangka waktu panjang? Baik, kalau begitu saya akan mencoba membantu masalah yang Mbak alami, supaya kita sama-sama saling mengetahui jawaban dari kecurigaan Mbak mengenai masalah psikologis dan kita akan mencari jalan keluar bersama mengenai obat tidur untuk menangani masalah sulit tidur yang Mbak hadapi. Selamat siang Mbak Lili, bagaimana kondisi Mbak sekarang? Iya Mbak, aku masih ngalamin sulit tidur nih Mbak, seperti yang sebelumnya. Gimana Mbak hasil pemeriksaan psikologis aku yang kemarin? Apakah hasilnya menyatakan kalau aku memang benar memiliki masalah psikologis ya Mbak? Baik, saya akan jelaskan hasilnya ya, Mbak. Hasil pemeriksaan Mbak semuanya masih dalam taraf yang aman. Mbak sejauh ini tidak memiliki gangguan psikologis ataupun masalah sulit tidur yang parah. Namun, Mbak harus tetap menjaga pola pikir agar Mbak tidak terlalu sering overthinking seperti, sampai mengganggu waktu tidurnya Mbak Lili. Alhamdulillah. Tapi Mbak, apakah aku tetap bisa mendapatkan resep obat tidurnya? Aduh, mohon maaf sekali nih, Mbak. Saya tidak bisa meresepkan obat tidur yang Mbak minta, karena obat tidur tersebut tidak bisa diberikan ke sembarangan orang. Dan untuk Mbak ini terlalu bahaya. Saya khawatir dosis tersebut terlalu tinggi untuk Mbak dan nantinya akan semakin membuat Mbak ketergantungan. Waduh, lalu aku harus melakukan apa ya Mbak untuk mengatasi masalah sulit tidur aku ini? Karena aku rasa aku akan bisa tidur kalau aku udah mengkonsumsi obat tidur Mbak. Baik, Mbak. Begini saja ya, sebagai ganti untuk resep obat yang Mbak minta, saya akan memberikan obat ini. Obat ini sama kan seperti obat yang biasanya Mbak Lili minum. Obat ini akan membantu Mbak untuk mengatasi sulit tidur yang Mbak Lili alami. Namun, setiap kali Mbak Lili akan meminum obat ini, Mbak dapat melakukan meditasi terlebih dahulu. Kemudian, meredupkan lampu kamar, dan yang terpenting, Mbak juga harus yakin bahwa Mbak Lili dapat tertidur di waktu yang normal. Oh iya iya Mbak, baik Mbak. Iya obatnya sama seperti yang biasa aku minum. Oke Mbak, aku akan mengganti obat lama aku dengan meminum obat yang Mbak Siska berikan ya, dan akan aku ikuti juga saran-saran dari Mbak Siska bahwa aku harus meyakini kalau aku dapat tertidur. Terima kasih ya Mbak. Iya, baik sama-sama Mbak Lili. Selamat sore Mbak Lili, apa kabarnya? Bagaimana masalah tidur Mbak? Apakah sudah mulai membaik? Juga Mbak Siska, kabar aku baik banget Mbak, jauh lebih baik sekarang ini dari terakhir sesi konseling. Masalah tidur yang aku alami juga udah sangat membaik Mbak. Aku sekarang tuh udah bisa tidur pada jam normal Mbak, meskipun pada minggu pertama aku mencoba minum obat yang Mbak berikan dan melakukan saran-saran yang Mbak berikan juga, tapi aku tuh masih ngalamin sulit tidur gitu Mbak.
Awalnya kan aku berpikir ya kalau obat yang Mbak berikan itu mungkin emang nggak bisa menangani gangguan tidur aku ini. Tapi akhirnya aku tetap yakin bahwa obat yang Mbak berikan itu dengan melakukan saran-saran yang Mbak berikan juga itu juga bisa membantu aku untuk kembali mendapatkan jam tidur normal. Nah, makanya hingga akhirnya tuh sekarang aku udah bisa tertidur pada jam normal gitu, Mbak. Dan aku juga udah nggak meminum obat tidur yang dulu aku beli tanpa resep dokter itu, Mbak. Aku hanya minum obat yang diberikan oleh Mbak Siska aja. Wah, alhamdulillah, saya senang mendengar kabar ini. Berarti obat yang saya berikan dan saran-saran yang saya berikan ini efektif ya untuk Mbak, walaupun sebenarnya saya tidak benar-benar memberikan obat tidur kepada Mbak Lili. Mohon maaf, Mbak. Gimana, Mbak, maksudnya ya, Mbak? Baik, saya akan jelaskan ya Mbak. Sebelumnya saya juga mohon maaf jika hal ini membuat Mbak Lili kaget dan kebingungan. Obat yang saya berikan pada waktu itu sebenarnya merupakan sebuah obat placebo. Dalam kasus ini, saya menggunakan vitamin biasa yang bentuk dan warnanya sama dengan obat tidur yang pernah Mbak beli. Namun karena hasil pemeriksaan psikologis menyatakan bahwa Mbak sebenarnya tidak mengalami gangguan psikologis maupun gangguan tidur yang parah, maka tidak seharusnya Mbak Lili meminum obat tidur tersebut. Meminum obat tidur yang berkepanjangan tidak baik untuk kesehatan dan akan mengakibatkan ketergantungan. Kemudian, saran yang saya berikan seperti melakukan meditasi sebelum tidur, meredupkan lampu kamar, membuat suasana yang nyaman sebelum tidur. Dan hal yang terpenting adalah bahwa Mbak Lili juga harus meyakini bahwa langkah-langkah tersebut akan membuat Mbak Lili tertidur pada jam normal. Itu semua merupakan suatu teknik dari placebo. Tapi, Mbak, placebo itu apa ya, Mbak? Dan itu aman atau enggak ya, Mbak? Sebelum saya memberikan placebo kepada Mbak Lili, saya telah berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter yang lebih ahli, sehingga saya tidak sembarangan melakukan hal ini dan supaya tidak terjadi kesalahan juga. Karena sebagai psikolog sendiri sebenarnya memang tidak boleh meresepkan obat kepada klien. Jadi placebo ini merupakan suatu pengobatan atau obat semu yang sebenarnya tidak berdampak secara langsung kepada pusat sakit. Misalnya seperti obat yang saya berikan kepada Mbak untuk menangani sulit tidur, walaupun sebenarnya itu bukanlah obat tidur sungguhan, tetapi hanya sebuah vitamin. Placebo ini bertujuan untuk mengontrol efek dari pengharapan. Placebo juga biasanya digunakan sebagai metode untuk menguji suatu efektivitas obat atau suatu pengobatan medis sebelum digunakan secara massal. Jadi dapat dikatakan bahwa pemberian placebo ini aman dengan syarat yang menggunakan placebo ini tidak memiliki penyakit yang parah. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa placebo ini bertujuan untuk mengontrol efek dari pengharapan, maka kunci dari keberhasilan placebo itu ada di sugesti atau keyakinan dari orang yang bersangkutan. Mbak Lili ini kan sebelumnya bercerita kepada saya bahwa awalnya ini Mbak sempat ragu bahwa obat yang saya berikan ini akan mampu menangani masalah tidur yang Mbak Lili alami gitu kan. Dan itu terbukti gitu. Pada minggu pertama Mbak masih mengalami sulit tidur, itu tandanya placebo ini belum berdampak gitu kepada Mbak Lili gitu. Namun setelah Mbak meyakininya gitu kan, Mbak sangat yakin bahwa obat ini dan segala saran yang saya berikan ini dan akan membantu menurunkan gejala itu, kemudian diikuti juga dengan Mbak ini rutin melakukannya, placebo tersebut akhirnya berhasil menangani gangguan tidur yang Mbak alami. Oh, jadi Mbak yang selama ini aku minum itu cuma vitamin biasa ya, Mbak? Berarti kalau gitu sebenarnya aku udah bisa tidur loh, Mbak. Tidur normal tanpa harus minum obat tidur lagi ataupun minum obat yang diberikan sama Mbak Siska. Iya benar sekali Mbak Lili, karena awalnya meyakini bahwa Mbak ini harus meminum obat tidur agar Mbak bisa tertidur gitu kan. Namun ketika saya berikan placebo yang sebenarnya tidak bereaksi seperti obat tidur, Mbak Lili justru tetap berhasil juga tidur dalam jam normal. Wah, baik Mbak, paham. Terima kasih banyak ya Mbak. Akhirnya gangguan tidur aku ini bisa terselesaikan juga. Aku juga nggak harus terus-menerus minum obat tidur biar bisa tertidur. Makasih banyak ya Mbak. Iya, terima kasih kembali Mbak Lili. Sebelum membahas mekanisme kerja placebo pada video sebelumnya, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu placebo dan apa kegunaan dari placebo.
Plasebo merupakan zat inert yang dapat meredakan gejala, atau dalam kata lain, plasebo merupakan suatu pengobatan atau obat semu yang sebenarnya tidak berdampak secara langsung kepada pusat sakit. Plasebo dapat didefinisikan sebagai suatu terapi yang sengaja digunakan untuk kepentingan psikologis atau fisiologis yang tidak memiliki dampak spesifik. Dalam video, psikolog menyarankan kepada klien untuk meminum obat yang ia berikan dengan warna dan bentuk yang sama seperti obat tidur yang sebelumnya klien konsumsi. Walaupun sebenarnya obat tersebut bukanlah obat tidur yang asli, tapi merupakan vitamin biasa. Vitamin biasa tersebut disebut dengan obat semu. Obat semu merupakan pengganti obat tidur yang termasuk dalam zat yang dapat meredakan gejala gangguan, walaupun tidak berkaitan langsung dengan gangguan tidur klien. Selain meminum obat yang diberikan psikolog, klien diminta untuk melakukan meditasi, meredupkan lampu kamarnya, dan membuat suasana yang nyaman untuk tidur. Langkah tersebut dilakukan secara rutin. Hal ini merupakan bentuk dari terapi untuk kepentingan psikologis yang tidak memiliki dampak spesifik. Plasebo bertujuan untuk mengontrol efek dari pengharapan. Plasebo pada umumnya digunakan untuk menguji suatu efektivitas obat atau suatu pengobatan medis sebelum digunakan secara massal, di mana kunci keberhasilan plasebo adalah keyakinan antara si pemberi plasebo dan dengan yang menggunakan plasebo untuk meredakan rasa sakit yang dialaminya. Seperti dalam video, di mana psikolog berusaha meyakinkan klien bahwa obat yang diberikannya dapat menyembuhkan gangguan tidur yang sedang dialami. Dan klien juga meyakini hal tersebut. Karena keyakinan keduanya, maka dampak plasebo dapat sesuai dengan harapan, yaitu membantu masalah tidur klien, dan klien juga jadi memahami. Karena yang diberikan itu hanyalah vitamin biasa yang tidak ada kaitannya dengan gangguan tidur, itu artinya sekarang ia mampu untuk tidur tanpa harus mengkonsumsi obat tidur. Selain itu, mekanisme proses plasebo yang bekerja berdasarkan video tersebut termasuk ke dalam teori interaktif, yaitu bias eksperimen dan harapan pasien. Bias eksperimen menunjukkan bahwa eksperimen mampu mengkomunikasikan harapan mereka kepada subjek yang merespon sesuai dengan harapan tersebut. Dalam hal ini, psikolog Siska mampu mengkomunikasikan harapannya kepada Lily, di mana psikolog Siska percaya bahwa mengkonsumsi obat lain dengan warna dan bentuk yang sama yang diberikannya, di mana dalam hal ini sebenarnya ini bukanlah obat, melainkan hanya vitamin biasa. Serta melakukan meditasi, meredupkan lampu kamar, dan membuat suasana yang nyaman untuk tidur dapat membantu mengatasi kesulitan tidur, sehingga psikolog Siska memberikan saran ini kepada Lily. Lily pun juga turut percaya akan hal ini, sehingga Lily berhasil mengatasi masalah kesulitan tidurnya. Namun, setelah Lily berhasil, Lily diberitahu bahwa itu bukanlah obat tidur, melainkan hanya vitamin biasa. Artinya, Lily akan tetap dapat tertidur tanpa mengkonsumsinya. Lily pun turut percaya akan hal itu. Maka dari itu, kini Lily dapat tertidur tanpa mengkonsumsi obat atau vitamin tersebut. Kemudian selanjutnya adalah harapan pasien, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pasien dapat sembuh karena pasien ada keinginan dan harapan untuk menjadi lebih baik, di mana setiap perubahan yang dialami itu karena keberhasilan obat yang telah mereka konsumsi. Dalam hal ini, Lily mengkonsumsi obat lain yang diberikan oleh psikolog Siska dan melakukan saran-saran yang diberikannya sebelum tidur karena Lily ada keinginan dan harapan untuk mengatasi masalah kesulitan tidurnya, di mana Lily percaya bahwa dengan mengkonsumsinya, kondisi Lily dapat menjadi lebih baik lagi. Sehingga, Lily berhasil mengatasi masalah kesulitan tidurnya, yang Lily percayai perubahan ini terjadi karena obat dari psikolog Siska. Namun, setelah diberitahu bahwa obat yang dikonsumsi hanyalah vitamin biasa, yang artinya meski tidak mengkonsumsi obat atau vitamin, Lily tetap dapat tertidur. Maka Lily pun yakin dan ada keinginan bahwa dengan tidak mengkonsumsi obat atau vitamin, Lily tetap dapat tertidur, sehingga kini Lily tidak lagi mengkonsumsinya.